Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Begitu menakjubkan dan seru. Diserang 7 hari 7 malam, Garuda Nusantara mengamuk. Hasil pertandingan Timnas Indonesia U19 versus Kamboja di lanjutan Piala AFF U19 2024. Begini jalannya pertandingan. Pertandingan antara Indonesia U19 dan Kamboja dimulai dengan semangat tinggi, di mana Kamboja mengambil inisiatif untuk menguasai bola seperti yang mereka lakukan dalam laga pertama melawan Timor Leste. Mereka menunjukkan kemampuan yang cukup solid dalam bertahan meskipun harus bermain tanpa bola. Di sisi lain, Indonesia U19 berusaha keras untuk membongkar pertahanan rapat yang diperagakan Kamboja. Dalam strategi formasi 4-5-1, Kamboja membuat barisan pertahanannya terlihat rapat, menjadikan ruang untuk tembakan atau tusukan sulit untuk dijelajahi oleh para pemain Indonesia. Mufli Hidayat dan Donitri berusaha menembus dengan tusukan dari sayap kanan dan kiri secara bergantian, namun pertahanan Kamboja yang padat membuat mereka harus bekerja ekstra keras untuk menemukan celah. Namun demikian, upaya dari kedua tim membuat suasana pertandingan semakin menarik. Pada menit-menit awal, Kamboja menunjukkan kekuatan mereka dengan tidak hanya bertahan rapat, tetapi juga melakukan pressing yang cukup efektif saat tidak memiliki bola. Kiper Indonesia, Ikram Al-Ghifari, bahkan harus maju dari garis gawangnya untuk memotong serangan berbahaya Kamboja. Meskipun begitu, Indonesia tidak kalah berani dalam menciptakan peluang dengan sepakan jarak jauh yang hampir saja menghasilkan gol jika tidak berhasil diantisipasi oleh kiper lawan. Pertandingan terus berjalan dengan intensitas tinggi, di mana Kamboja menunjukkan kecepatan dalam melepaskan serangan balik segera setelah merebut bola. Indonesia di sisi lain berusaha untuk menguasai tempo permainan, bergerak dengan sabar mencari celah di pertahanan lawan. Peluang terbaik datang pada menit ke-25, tetapi skor masih bertahan tanpa gol menjelang babak pertama berakhir. Wilber Jardim kemudian diperkenalkan sebagai pengganti untuk memberikan variasi dalam permainan Indonesia. Pemain asal Brasil ini membawa nuansa baru dalam serangan timnya dengan sepakan keras dari dalam kotak penalti, mencoba untuk menggetarkan jaring gawang lawan. Timnas Indonesia U19 menunjukkan kemampuan untuk mengontrol permainan dengan lebih baik pada babak pertama. Mereka berhasil menguasai penguasaan bola lebih banyak daripada Kamboja, mencerminkan upaya untuk mendominasi permainan. Meskipun Kamboja memainkan pertahanan yang rapat dengan formasi 4-5-1, Indonesia U19 tetap mampu menciptakan beberapa peluang berbahaya. Upaya dari pemain seperti Mufli Hidayat dan Donitri untuk menembus dari sayap menunjukkan kreativitas dalam mencari celah di pertahanan lawan. Pertahanan Indonesia U19 juga menunjukkan performa yang solid dengan kiper Ikram Al-Ghifari terlibat aktif dalam mempertahankan gawangnya. Meskipun demikian, beberapa kali mereka harus berhati-hati terhadap serangan balik cepat Kamboja yang dapat mengancam. Kamboja terbukti berbahaya dalam serangan balik cepat yang memaksa Indonesia U19 untuk tetap waspada sepanjang pertandingan. Evaluasi ini menunjukkan pentingnya perbaikan dalam menutup ruang di belakang pertahanan saat tim sedang menyerang. Pergantian pemain seperti Wilber Jardim membawa pengaruh positif dalam peningkatan serangan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penggantian dapat menjadi kunci dalam mengubah dinamika permainan dan mencari gol. Secara keseluruhan, Timnas Indonesia U19 menunjukkan performa yang solid dengan kontrol permainan yang baik dan upaya yang kreatif dalam menyerang. Namun evaluasi juga menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperbaiki seperti respons terhadap serangan balik lawan dan efektivitas dalam menyelesaikan peluang. Dengan pembelajaran dari pertandingan ini, Timnas Indonesia U19 dapat terus meningkatkan performa mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik di pertandingan mendatang. Skor akhir pertandingan bisa kamu lihat di portal berita detiksport.com.
Pilihan sulit. Arkan Kaka atau Jens Raven, Indra Syafri akan beri menit bermain lebih banyak striker terbaik. Persaingan positif ditunjukkan striker timnas U-Strip 19 Indonesia antara Arkan Kaka dan Jens Raven. Dua striker timnas U-Strip 19 Indonesia, Arkan Kaka dan Jens Raven dalam persaingan positif demi tempat utama di starting XI pasukan Indra Syafri. Pada laga pertama melawan Filipina, Arkan Kaka mengemban starter, kemudian di 15 menit terakhir digantikan oleh Jens Raven. Kaka agak kurang beruntung karena gagal mencetak gol, satu peluang besarnya hanya menerpa tiang gawang.